Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah observasi pada studi pendahuluan. Teman-teman mahasiswa, di dalam melakukan studi pendahuluan itu kita harus pahami bahwa studi pendahuluan itu memang amat diperlukan, terutama pada penelitian ilmu-ilmu sosial ya. Karena nanti di dalam pengajuan judul skripsi, teman-teman mahasiswa pasti ditanya oleh dosen pembimbingnya, mengapa saudara mengambil judul ini gitu, kenapa berminat pada judul ini gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan studi pendahuluan, maka saya yakin saudara bisa menjelaskannya dengan baik gitu, secara ilmiah, sehingga meyakinkan dosen pembimbing bahwa sudah layak memang kamu melakukan penelitian dengan judul itu gitu, yakin gitu. Nah, kalau sudah yakin ya pasti langsung di ACC gitu ya. Kalaupun ada revisi mungkin cukup 1 kali direvisi, pertemuan kedua sudah di ACC. Nah, banyak mahasiswa yang judulnya bolak-balik tidak kunjung di ACC, itu karena mahasiswa tidak mampu meyakinkan bahwa judul penelitian itu memang layak diteliti gitu ya. Nah, pada video terdahulu saya pernah menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa setidaknya ada 5 cara ya di dalam melakukan studi pendahuluan. Saya ingin review sedikit. Yang pertama itu adalah saya sampaikan pada saat itu adalah cek hasil penelitian terdahulu. Jadi memang di dalam penulisan skripsi misalnya ataupun tesis maupun disertasi, kita memang perlu meneliti dan mengkaji penelitian terdahulu. Nah, untuk hal ini saya sampaikan nih kepada teman-teman yang S1 terutama ya, kalau akan mengajukan hasil-hasil penelitian terdahulu secara tertulis di skripsi, sebaiknya jangan hanya dari kampus-kampus lain yang bukan dari kampus kita sendiri. Sebaiknya digabung ya, ada campuran lah gitu. Jangan sampai misalnya ada 5 yang diajukan, 5-5-nya itu adalah hasil penelitian terdahulu dari kampus lain gitu. Nah, kita juga harus menyampaikan juga di kampus kita itu, kakak-kakak kelas kita sudah meneliti hal tersebut atau belum gitu. Jadi supaya tahu gitu, jangan semuanya dari kampus lain. Ya, kalau kita akan mengajukan 5, cobalah misalnya 2 dari kampus sendiri, dari program studi sendiri, dan yang 3 dari tempat yang lain, nggak apa-apa seperti itu. Saran saya seperti itu ya, supaya saudara, para teman-teman mahasiswa ini paham bahwa di program studinya ternyata sudah ada atau belum yang meneliti hal tersebut gitu ya. Nah, itu akan memperkuat pengajuan judul kita gitu, bahwa di program studi kita sudah ada yang meneliti gitu ya. Kemudian apa perbedaannya dan persamaannya dengan apa yang akan kita ajukan di judul penelitian kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih saya mau jelaskan, konsultasi dengan para ahli di bidang masing-masing. Nah, ini konsultasi ini terserah mau yang ada di kampus, yang ahli di bidangnya yang akan teman-teman pilih penelitiannya itu ya. Mau di tempat lain boleh misalnya gitu ya. Tergantung siapa saja yang mau dicari informasinya ya, digali informasinya untuk mendukung judul penelitianmu yang akan diajukan kepada dosen pembimbing. Yang ketiga, datang ke lokasi penelitian. Yang keempat, datang ke lokasi penelitian yang karakteristiknya mirip dengan lokasi penelitian yang kita rencanakan gitu. Beda yang ketiga. Kalau yang ketiga, kita datang ke lokasi penelitian yang memang sudah kita rencanakan. Tapi yang keempat, kita datang ke lokasi penelitian lain ya, yang mirip-mirip karakteristiknya dengan lokasi penelitian yang direncanakan.
Dan yang kelima, berpartisipasi aktif langsung ke lokasi penelitian kita. Nah, yang ketiga tadi, datang ke lokasi penelitian. Ini yang akan saya bahas, yaitu sesuai dengan judulnya, observasi pada studi pendahuluan. Pada saat kita datang ke lokasi penelitian, kita lakukan observasi terlebih dahulu ya, sebelum kita mencari informan, sebelum kita melakukan wawancara, menggali data awal untuk bahan studi pendahuluan, maka lakukanlah observasi. Nah, observasinya itu tidak usah digabung dengan wawancara. Tahap pertama kita lakukan observasi saja. Saya ambil contoh, misalnya teman-teman mahasiswa dari psikologi pendidikan misalnya akan membahas ataupun akan mengangkat topik penelitian tentang kesulitan belajar siswa ya. Kalau misalnya akan mengangkat kesulitan belajar siswa, katakanlah misalnya di level anak usia dini misalnya, maka lakukanlah observasi ke taman kanak-kanak atau misalnya ke PAUD ya, yang kamu targetkan akan diteliti di situ atau yang mirip dengan rencana kita. Lakukan observasi tanpa melakukan wawancara. Apa yang digambarkan kesulitan belajarnya seperti apa pada anak-anak usia dini itu misalnya. Lalu kalau itu masih belum dapat menggali permasalahan, maka kita lanjutkan dengan wawancara. Tapi saran saya, kalau wawancara jangan hanya kepada yang terkait langsung secara formal dengan anak-anak itu. Misalnya gini, kalau saudara misalnya melakukan wawancara secara formal itu kepada kepala sekolah, guru BK, ataupun misalnya guru TK-nya, itu belum dapat menggali permasalahannya dengan baik ya. Mungkin ada yang ditutupi atau mendapatkan gambaran yang masih samar. Tapi lengkapilah dengan wawancara pendahuluan kepada orang tua, lalu mengamati apa yang dilakukan oleh anak-anak yang berkesulitan belajar misalnya. Nah, semua lengkap baru kita mengangkat apa sebetulnya masalah yang layak diajukan ke dosen pembimbing, kemudian kita temukan judul penelitiannya yang tepat gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa, pada saat observasi, pada saat datang ke lokasi itu, jangan polos. Kita sudah punya frame, punya pedoman observasinya. Tidak usah dipegang, tetapi kita sudah punya pedoman. Ingatlah ya, apa yang akan diobservasi. Nanti kalau mengobservasi penelitian, baru pedomannya dipegang gitu ya. Ini loh aspek-aspek yang akan diobservasi. Kan pedoman observasinya sudah valid, sudah reliable. Kalau sekarang kan belum. Jadi di dalam pikiran kita apa yang akan kita observasi kita sudah punya gitu, dihafal aja gitu ya. Nggak usah pegang catatan, sebab kalau pada saat studi pendahuluan teman-teman mahasiswa terlihat secara formal mengobservasi, nanti dapatnya nggak asli ya. Jadi nggak usah ada pegangan buku, catatan segala, nggak usah. Nyemplung aja langsung pada proses observasi itu. Itu contoh pada masalah kesulitan belajar anak usia dini misalnya. Contoh yang kedua, kalau misalnya teman-teman ingin meneliti tentang budidaya ikan air tawar misalnya, ya, misalnya contoh budidaya ikan air tawar, misalnya ikan patin misalnya, ya datang ke petani itu, ke petani ikan patin, langsung aja observasi, enggak usah wawancara. Tapi apa yang mau diobservasi, tapi kita sudah punya frame-nya. Masuklah ke lokasi kelompok tani budidaya ikan patin misalnya. Apa yang mau diobservasi? Ya. Nah, kalau itu belum dapat secara mendalam, baru lakukan depth interview ya untuk studi pendahuluan dengan melakukan wawancara. Jadi wawancaranya juga jangan terlalu formal, kan mau menggali masalah ini mah, ya, bukan mau penelitian. Kalau belum apa-apa teman-teman mahasiswa sudah wawancara secara formal, apalagi yang diwawancaranya adalah
ketua kelompok tani, nanti kita nggak dapat masalah yang sesungguhnya ya. Jadi sebaiknya galilah masalah-masalah itu justru langsung ke petani, misalnya tadi budidaya ikan air tawar jenis ikan patin misalnya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ingin tahu pada suatu masyarakat tentang kesehatan masyarakat atau tentang gizi buruk yang terjadi di masyarakat tertentu, ya wawancara atau mengobservasinya jangan ke orang-orang yang berkaitan dengan organisasi itu secara formal, karena kita tidak akan menemukan masalah intinya. Tapi observasilah ke lokasi yang memang terdapat fenomena gizi buruk, amati gitu. Lalu setelah ketemu masalahnya, cari informan kunci. Nah, bolehlah dua, yang satu dari formal, organisasi yang berkaitan dengan gizi buruk, misalnya penyuluh ataupun yang lain-lain, dan yang berikutnya yang informal, dari orang tua yang anaknya mengalami gizi buruk, dan dari bagian-bagian yang informal, dalam rangka mencari masalah yang utamanya apa gitu ya. Jadi jangan lupa, kalau kita ingin menggali masalah yang sesungguhnya, kita jangan mengobservasi dan mewawancarai orang-orang yang berkaitan dengan organisasi formal ya, karena mungkin kita tidak akan menemukan masalah yang sebenarnya. Nah itu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau akan menulis, maksud saya akan mengajukan judul skripsi, lakukanlah studi pendahuluan dengan antara lain dengan 5 cara yang pernah saya sampaikan, dan barusan saya sampaikan bagaimana contohnya kita melakukan observasi, mengamati apa sebenarnya masalah yang ada. Nah, kalau kita sudah angkat masalah itu, sudah tangkap masalah utamanya, itulah yang kita diskusikan kepada dosen pembimbing. Lalu nanti bersama-sama dengan dosen pembimbing kita rumuskan judulnya ya. Syukur-syukur teman-teman mahasiswa sudah mampu merumuskannya sendiri. Buatlah misalnya rumusan itu jangan 1, 2 misalnya. Jadi ketika diskusi dengan dosen pembimbing, teman-teman mahasiswa sudah punya 2 judul yang sudah dirumuskan dengan baik, tapi topiknya 1, bukan 2 judul dengan 2 topik yang berbeda. Jadi kalau memang tadi contohnya akan mengangkat kesulitan belajar, ya nomor 1 dan 2 dua-duanya masalah kesulitan belajar. Ya cuma mungkin ada beda-beda katanya misalnya. Variabelnya mungkin yang satu berbeda dengan yang kedua. Kalau ingin mengangkat tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tadi budidaya air tawar ikan patin, ya nomor 1 dan 2-nya juga sama gitu. Cuma pada variabelnya mungkin yang berbeda. Nah nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing. Sekali datang, kalau sudah mantap studi pendahuluannya, sekali datang insya Allah langsung di ACC. Kalaupun ada revisi, harapan saya dengan penggalian data yang bagus ya, pencarian dan penemuan masalah yang bagus saat studi pendahuluan, insya Allah 1 kali revisi sudah di ACC oleh dosen pembimbing. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang berproses untuk mengajukan judul skripsi. Saya doakan 1 kali atau maksimal 2 kali datang, judulmu langsung di ACC. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.